A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ikan di atas mobil Xenia. Makan opak di atas mobil R3. Persembahkan yang terbaik di dunia agar layak bahagia di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah persembahan. Persembahan untuk masa yang akan datang. Hari ini kita sedang namanya nyawa, kalau orang Sunda bilang. Atau sedang menanam benih-benih untuk dituai atau dipanen. Dan sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Nah, kita ini sedang jadi petani, teman-teman. Kita jadi petani yang kita akan menanam apa saja yang ingin kita panen nantinya. Dan apapun yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Kalau kita nanam jagung, yang kita panen apa? Jagung. Kita tanam padi, yang kita panen padi. Kita tanam anggur, yang kita panen anggur. Tidak mungkin kita tanam jagung, yang kita panen anggur. Nggak mungkin. Tapi ketika kita manen, kita nanam, misalkan padi, nanti biasanya ada rumput-rumput ilalang yang ikut tumbuh meskipun kita tidak tanam. Nah, itu bagian daripada kehidupan. Yang artinya kita hanya fokus saja dengan amal kebaikan, dengan apa yang akan kita panen nanti. Adapun di luar itu ada yang tumbuh dan sebagainya, itu bagian daripada kehidupan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini bagaikan sebuah drama. Kalau kita saksikan bagaimana sebuah film, itu ada sutradaranya, ada artisnya, ada pemain pembantu, ada yang lewat tiba-tiba, pedagang asongan misalkan. Nah, kita itu bagaikan perfilman. Kalau perfilman bisa diganti, teman-teman. Untuk jadi aktor yang baik diperankan oleh si A. Aktor yang antagonis dimainkan oleh si B. Aktor yang melankolis dimainkan oleh si C. Itu bisa diputar-putar. Bahkan yang tadinya, kalau misalkan yang pemeran utamanya nggak ada, boleh digantikan dengan yang lain. Atau bisa dikelilingkan, diputar-putar. Dalam perfilman bisa. Tapi dalam kehidupan kita, kehidupan nyata real, diri kita, itu tidak bisa. Kita sedang memerankan diri kita yang kelak nanti kita akan lihat dalam permutaran video ketika kita berjumpa dengan Allah. Hari ini, jam ini, apa yang kita lakukan akan terlihat nanti. Akan terlihat dalam kamera kehidupan kita di dunia. Dan itu sudah pasti terjadi. Kalau teman-teman gak yakin, berarti imannya masih kurang. Karena iman ini yang membuat kita mau untuk melakukan kebaikan. Atau kita bisa bersemangat dalam beribadah, dalam bertilawah, dalam berbuat baik, dalam belajar, dan sebagainya. Karena ada keimanan. Jadi setiap kita bergerak itu karena ada sesuatu yang dituju. Sama seperti hari ini yang sudah mulai memudar ya, lato-lato. Lato-lato ini
Anak-anak tuh bangun tidur ingetnya lato-lato. Mau berangkat ke masjid, bawa lato-lato. Pulang ke masjid, pulang dari masjid, lato-lato yang dipegang. Karena sedang viral. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, sebelum subuh, Allahu Akbar. Sebelum subuh tuh kalau orang beriman ya, tahajud gitu ya. Ini denger ya Allah, lagi viral, lato-lato kedengeran sebelum subuh. Saking semangatnya itu. Nah, itu pastikan ada tujuan. Nah, hidup kita juga, ketika kita punya tujuan, punya sesuatu yang menjadi target, maka kita bisa fokus dalam hal itu. Sebagaimana hari ini, kita di dunia adalah kita punya target bagaimana nanti di akhirat kita akan melihat video kita ini dalam keadaan apa? Baik. Karena kalau keadaan videonya buruk, misalkan kita sedang memerankan pemeran antagonis, maka kita akan menyesal nanti di sana. Karena harapannya peran yang hari ini kita perankan itu adalah peran yang membantu orang lain. Kemudian harmonis dengan keluarga. Kemudian optimis dalam kehidupan. Kemudian religius maksudnya dalam bermuamalah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai justru yang terlihat apa? Peran kita ketika peran antagonis. Kemudian pesimis. Dan juga materialistis. Maka ini yang perlu kita jauhi. Sekali lagi, dunia ini mazratul akhir. Ladangnya akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan sebesar zarrah, ia pun juga akan melihatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sekecil apapun yang kita lakukan akan kita lihat nanti. Karena di tangan kanan kita ada malaikat Raqib yang mencatat kebaikan. Di tangan kiri kita ada malaikat Atid yang mencatat keburukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, tilawah kita, sholat kita, bantu tetangga, mengingatkan anak untuk sholat, dan sebagainya, itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian acuh kita dengan orang yang membutuhkan, acuh kita dengan sahabat yang butuh bantuan, kemudian wajah kita yang terlihatnya muram durja ketika bertemu dengan orang lain, maka malaikat Atid yang akan mencatatnya. Itu semua pasti akan kita lihat. Pasti teman-teman. Pasti akan kita saksikan nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah. Kita akan melihat layar lebarnya. Di hari ini, jam segini, kita sedang menyaksikan video ini. Di hari kemarin, jam segitu, kita sedang melakukan kebaikan. Di hari esok, jika usia panjang, maka kita sedang melakukan tilawah Al-Quran. Kita sedang bermunajat kepada Allah, kita sedang bertobat, kita sedang memohon ampun. Dan kita sedang berharap kebaikan untuk setiap orang. Maka itu mudah-mudahan yang nanti ketika kita berjumpa dengan Allah dan kita diperlihatkan video kita hari ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita ini sedang bermain dalam film kita. Gak bisa digantikan sebagaimana kalau film hari ini ada pemeran antagonis bisa digantikan oleh pemeran utama, ataupun utama bisa digantikan oleh pembantu dan sebagainya. Realitanya hidup kita gak bisa digantikan. Bahagia kita, sedihnya kita, kemudian segala sesuatu yang terjadi kepada kita, kita yang menjalani, kita yang memilih, kita yang menentukan.
kita juga yang merasakan. Oleh karenanya, yuk do our best. Lakukan yang terbaik menurut kita. Dari hasil kita belajar, apa yang terbaik untuk kita, lakukan itu. Mudah-mudahan dengan itu, kelak kita pantas dan layak untuk bisa bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu harapan kita adalah bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dunia akhirat, yang ketika akhir hayatnya merindukan kita, mengingat kita. Dan sekarang mari kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita, menuntun kita untuk bisa menghadirkan apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan kita, dan kelak bisa bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.